Baik, makasih Pak Luis. Selamat malam. Bapak Ibu, eh, masih hangat ya. Selamat Paskah juga. Kita bersyukur boleh merayakan kebangkitan Tuhan dan kembali boleh melanjutkan PA ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersama tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan kami bersyukur, Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan Engkau hadir di dalam kami, di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan gerejamu di dunia, melainkan Engkau tetap hadir, menyertai, memimpin, memurnikan ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa ketika kami membahas akan 7 jemaat, 7 gereja di dalam kitab Wahyu, biar pikiran hati kami juga boleh dimurnikan sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, sehingga kami boleh menjadi mempelai wanita Kristus yang boleh sungguh berkenan dan disucikan, dimurnikan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami serahkan PA kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita sudah bahas 3 gereja ya minggu kemarin. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan 4 gereja lainnya ya. Sebentar, saya akan coba PowerPoint-nya. Jadi kita sudah bahas Efesus, kemudian kita sudah bahas Smyrna, dan kita sudah bahas Pergamum ya. Dan hari ini kita akan lanjut kepada gereja yang keempat, yaitu Tiatira. Tiatira, saudara sekalian ya. Gereja keempat Tiatira ini masih di dalam Wahyu 2. Kalau kita lihat ya, di dalam Wahyu yang kedua, dalam ayat, dan ini adalah bagian yang terpanjang ya. Bagian terpanjang Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 ya. Gereja apa ini saudara sekalian? Tiatira adalah surat surat apa eh, perkataan Yesus kepada gereja Tiatira adalah surat terpanjang ya. Ini kan surat diedarkan pada 7 gereja. Ini surat terpanjang dari antara 7 gereja ya. Menarik saudara sekalian. Tiatira adalah kota yang paling tidak penting di antara ke-7 kota. Menarik ya. Surat yang terpanjang padahal bukan kota yang penting. Di antara 7 gereja itu, di antara 7 kota yang ada 7 gereja itu, Tiatira paling tidak penting. Itu adalah sebuah kota komersial di dekat sungai Likus ya, Lycus River. Mereka terkenal dengan organisasi perdagangan. Maksudnya apa saudara sekalian? Untuk berbisnis atau berdagang, berusaha itu harus join organisasi atau asosiasi perdagangan, begitu ya. Jadi orang nggak bisa jualan sendiri. Dia harus join dengan satu grup, begitu kan? Tidak mungkin orang tidak bisa berdagang seorang diri, ya. Tidak bisa mencari nafkah. Jadi kalau mau berdagang harus pilih grup, begitu ya. Mau ikut yang mana? Nggak bisa berdagang sendiri. Problemnya apa, saudara sekalian, yang Yesus lihat di sini? Di dalam konteks Tiatira, setiap organisasi perdagangan itu ada dewa-dewi pelindungnya. Nah, itu dia, saudara sekalian ya. Jadi ini bukan sekedar bisnis atau perkumpulan bisnis atau asosiasi dagang, tetapi ini ada dewa patron dewanya begitu ya. Dia asosiasi dagang A, dewanya apa? Oh, Zeus ya. Ya, kita doa kepada Zeus supaya Zeus lindungin asosiasi dagang kita. Nah, kamu dewanya apa? Ya, Hermes misalnya ya. Nanti berdoa kepada Hermes supaya melindungi akan asosiasi dagang kita dan sebagainya. Jadi setiap asosiasi dagang ada figur dewa dewi pelindung ya. Dan seringkali supaya kepercayaan mereka supaya diberkati dalam dagang, mereka mengadakan pesta untuk menghormati dewa dewi pelindung. Nah, kalau kita join asosiasi dagang ini, maka seorang Kristen join ini, mereka juga diharuskan ya, diharuskan ikut dalam kegiatan penyembahan berhala. Nah, ini kan sulit ya. Kalau tidak ikut asosiasi dagang, tidak bisa cari nafkah. Kalau mau ikut asosiasi dagang dan bisa cari nafkah, harus nyembah berhala. Kalau tidak nyembah berhala, ya nanti dikeluarkan dari asosiasi dagang ya saudara sekalian. Nah, jadi kalau menolak, akan sangat sulit mencari nafkah dan menjalankan usaha.
Jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita katakan bukan hanya di abad mula-mula itu dianiaya loh ya. Bahkan ketika tidak ada penganiayaan fisik, itu ekonomi sulit sekali. Katakan kita punya modal, kita punya koneksi, kita kalau di Tiatira itu tetap masih join asosiasi dagang, nggak ada jalan lain. Dan dalam join asosiasi dagang itu ada dewa-dewi, ada penyembahannya. Kalau tiap kali orang Kristen nggak datang, itu bisa ditendang dari asosiasi dagangnya, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus tahu ya pergumulan mereka. Maka di dalam gereja Tiatira ini apa yang Yesus katakan? Yesus memuji loh, ya, memuji. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Luar biasa, ya. Ini surat terpanjang, padahal kotanya tidak penting. Dan yang dipuji itu ada 4 hal. Jadi nggak kalah sama Efesus. Efesus banyak dipuji, betul saudara sekalian ya. Tapi ini nggak kalah. Yang dipuji apa? Kasihnya. Jadi di tengah lingkungan seperti itu, gereja Tiatira satu jemaat dengan jemaat yang lain saling mengasihi. Nah, itu penting ya. Yang kedua, di tengah tekanan menyembah berhala di dalam asosiasi dagang, iman mereka itu kuat. Ya, ini penting, saudara sekalian ya. Banyak orang Kristen itu kompromi, cepat kompromi ya. Wah, ini bagaimana kalau saya nggak ikut menyembah dewa dewi, nggak bisa cari makan, begitu kan? Saya kan mesti memberi makan anak dan istri, begitu kan? Saudara, jemaat Tiatira nggak begitu. Mereka tetap tidak kompromi, tidak ikut menyembah berhala. Dengan resiko dikeluarkan dari asosiasi dagangnya, begitu kan? Tapi mereka tetap beriman dan Yesus lihat itu dan Yesus memuji, memberkati saudara sekalian ya. Bukan hanya itu, bahwa mereka pelayanannya ya, ketekunannya itu terus bertumbuh luar biasa. Jadi Yesus mengatakan bahkan pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Artinya growing itu. Mereka ditekan, digoda penyembah berhala, diancam nggak bisa cari makan, nggak boleh dagang. Mereka makin tekun, makin melayani, makin bertumbuh. Luar biasa. Ya, jadi ini 4 hal yang Yesus puji dari gereja Tiatira sebetulnya. Ya, jadi sesuatu yang baik, saudara sekalian ya. Kalau satu gereja ada seperti ini dipuji oleh Yesus, saya yakin kita kita semua yang jadi jemaatnya pasti diberkati, begitu kan? Tetapi ada sesuatu ya yang Yesus itu cela, saudara dan tegur. Yaitu apa? Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, saudara sekalian, ada sebagian jemaat seperti itu. Dan aku memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Apa kelemahan gereja Tiatira? Mereka tidak ketat di dalam doktrin. Mereka tidak kompromi, ya, mereka secara gereja tidak kompromi, saudara sekalian. Mereka juga tetap mengasihi, mereka tetap aktif melayani, mereka tetap tekun, tidak takut dianiaya, tapi mereka mentoleransi ajaran sesat yang dibawa oleh seorang nabi bernama Isabel. Ya, mungkin nama asli, mungkin juga itu simbolik ya, saudara sekalian ya. Maksudnya nama ya wanita Isabel itu ya adalah nabiah palsu ya. Jadi seperti Pergamum, kelemahan Tiatira adalah mentoleransi ajaran sesat yang sudah dikecam dan ditolak oleh Efesus. Ya. Dalam hal ini Efesus lebih ketat. Hanya mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Tapi dalam hal mensortir, memelihara kemurnian mimbar dan pengajaran gereja, Efesus dipuji oleh Yesus. Pergamum dipuji Yesus dalam cinta kasihnya. Tetapi tidak ketat menjaga doktrin. Mentoleransi pengajar sesat. Saudara sekalian ya. Jadi mereka ditegur oleh Yesus karena membuka diri terhadap Isabel. Nabi yang palsu. Artinya apa? Yang namanya Isabel atau siapapun namanya itu yang ajarannya salah itu diberikan kesempatan mengajar, berkhotbah, begitu ya. Bahkan mereka menganggapnya hamba Tuhan yang benar dan memberikannya kesempatan mengajar. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus menegur gereja Tiatira. Kamu rasa cuman mengizinkan satu orang seperti ini.
tapi kamu tahu pengaruhnya itu merusak ya, sehingga ada beberapa orang yang ikut, saudara sekalian ya. Jadi kelemahan gereja Tiatira adalah toleransi terhadap ajaran yang tidak boleh ditoleransi. Saudara, apa yang diajarkan oleh Isabel? Yesus mengatakan, Isabel, nabi yang palsu ini, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, itu yang diajarkan, ya. Isabel mengajarkan bahwa ikut organisasi dagang dan perjamuan dewa-dewi termasuk penyembahan mereka tidak apa-apa, ya. Nah, ini. Jadi Isabel mengatakan boleh katanya ikut begitu. Orang Kristen ya namanya nggak ada pilihan di Tiatira. Kalau misalnya tidak ikut asosiasi dagang, ya nggak bisa cari makan. Kalau aku asosiasi dagang tidak sembah berhala, nanti dikeluarkan. Ya jadi sebenarnya makan persembahan berhala, kemudian juga bahkan berzina, saudara sekalian, tidak apa-apa. Loh, dasarnya apa Isabel mengatakan begitu? Karena Isabel mengatakan orang Kristen sudah aman secara keselamatan dan iman. Tidak akan ada dampak apa-apa. Jadi itu kemungkinan pertama. Pasti dia ada alasan dong, mengapa boleh. Semua orang ngomong nggak boleh, kenapa seorang nabi yang palsu bernama Isabel ini mengatakan boleh? Pasti ada alasan doktrinnya. Dia mengatakan doktrinnya itu adalah kita sudah selamat. Kalau kita sudah selamat, kita sudah aman, sebetulnya nggak peduli ya. Kita makan persembahan berhala atau kita sampai jatuh dalam perjinan tuh nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah kesesatan. Kenapa? Karena Isabel menggunakan doktrin yang benar untuk tujuan yang salah. Tujuannya tuh tidak bermoral. Saudara, kita tahu ya bahwa segala ajaran itu memang kalau kita dengar sekilas pakai nama Yesus, pakai nama Allah Bapa, Roh Kudus ya, keselamatan, anugerah. Tapi kalau kita pikir sebentar, yang kita lihat ujungnya itu kan bisa kelihatan. Ajaran yang benar, ujungnya pasti hidup yang saleh. Ajaran yang tidak benar, meskipun bahasanya itu Yesus, Roh Kudus, Bapa, ujungnya pasti perbuatan dosa atau tidak bermoral. Nah, itu yang kita bisa bedakan ya. Jadi kita harus waspada bahwa jangan sampai kita mentoleransi ajaran yang nampaknya benar, tapi sebetulnya kita tahu ujungnya itu adalah keduniawian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, alasan kenapa Isabel mengatakan boleh makan persembahan berhala dan boleh ya bahkan berzina, dia mengatakan begini, itu kan tugas warga negara, adalah kewajiban oleh pemerintah, apa diharuskan pemerintah ikut organisasi dagang. Dan peraturan sembah dewa-dewi juga dari pemerintah. Kita menjalankan tugas sebagai warga negara dan tidak membahayakan iman. Jadi argumentasinya kuat sekali, ya. Dan orang kalau tidak careful, orang kalau tidak hati-hati kena kompromi nih saudara sekalian ya. Oleh sebab apa? Oleh sebab ya benar juga ya, kan bukan kita yang mau ya, pemerintah suruh kita begitu kan. Lagi pula kita waktu menyembah berhala, kita makan sembah berhala, hati kita tetap pada Tuhan Yesus ya. Lagi pula saya setelah ikut asosiasi dagang, kemudian ikut perjamuan dewa-dewi mereka, saya juga tidak terpengaruh ya dalam iman. Nah ini saudara sekalian. Jadi eh, kita lihat ini adalah sesuatu yang Yesus celak ya, kelemahan gereja Tiatira. Nah, saudara sekalian, masih ada banyak Isabel yang dengan sengaja mengajarkan kepalsuan ya demi uang dan kuasa. Ya, ini adalah sesuatu yang kita tahu bahwa banyak terjadi ya zaman sekarang. Banyak Isabel yang dengan sengaja mengajarkan kepalsuan ya demi uang dan kuasa. Misalnya ya, kenapa kita katakan Isabel ini ujung-ujungnya uang dan kuasa? Kenapa dia mesti bolehkan orang makan? Kita harus tanya begitu saudara sekalian ya. Kenapa menggunakan doktrin yang benar untuk membolehkan jemaat ikut praktek yang immoral dan berhala begitu kan? Pasti ujung-ujungnya uang dan kuasa. Maksudnya gimana nih saudara sekalian? Mereka mengizinkan imoralitas supaya jemaat senang ya dan mendukung mereka secara posisi dan finansial. Oh, itu lihat tuh pendeta Isabel. Pendeta Isabel tuh penuh cinta kasih. Dia tidak strict begitu ya. Dia tidak fanatik begitu kan. Dia juga hamba Tuhan. Dia membolehkan kok. Kita harus dukung dia. Ya, kita sungguh diberkati oleh pelayanan dia. Loh, saudara, itu tujuan Isabel supaya lebih populer begitu ya, supaya disenangi oleh jemaat begitu kan, sehingga dia tahu, Isabel tahu
Kalau dia disenangi oleh jemaat, tentu jemaat pasti mendukung posisi dia, mendukung dia secara finansial. Jadi motivasinya itu memang duniawi. Ya itu bukan masalah doktrin, dia pinter bisa ngajar gitu. Tujuannya duniawi supaya dia mendapatkan finansial, dukungan finansial dan juga posisi di antara jemaat begitu loh. Ya dan Isabel menjadi populer dan menciptakan kultus sehingga lebih mudah menipu orang dan mencuri uang mereka atas nama Tuhan. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, modus ajaran sesat dan pengajar sesat adalah mereka selalu tidak mau dicek. Mereka mengatakan kalau saya hamba Tuhan, saya nggak boleh dicek. Ya, kamu harus beriman. Ya, kalau saya ngomong saya dapat mimpi, kamu nggak boleh tanya itu mimpi dari Tuhan atau tidak. Kamu kamu tanya kamu tidak beriman. Kalau saya bilang saya dapat visi, begitu kamu nggak boleh mempertanyakan itu. Nah, itu ciri-cirinya. Menggunakan popularitas ya dan daya tarik untuk apa ya, mencegah atau menghindari pertanggungjawaban. Saudara sekalian kan seorang hamba Tuhan boleh ditanya seperti gereja Efesus. Ada orang datang mengaku dirinya rasul, begitu kan? Kan ditanya siapa rasulnya, dulu dibimbing di bawah siapa, yang diajarin apa, kan nggak boleh tersinggung kalau ditanya begitu ya. Kemudian ternyata Efesus mendapati, wah palsu. Yesus memuji mereka. Aku memuji bahwa kamu menguji orang yang mengaku dirinya rasul dan mendapati mereka. Bukanlah demikian. Justru harus berani bertanya. Kalau Isabel, gereja Tiatira tidak berani tanya. Wah, dia luar biasa dipakai Tuhan, dia populer ya, jemaat senang sama dia, begitu kan sangat mendukung. Wah, kita nggak berani tanya. Saudara sekalian, Yesus mengatakan, aku mencela kamu karena kamu nggak berani tanya. Kenapa nggak berani tanya? Kenapa kamu terintimidasi oleh popularitas? Popularitas kan nggak ada hubungan, tentu ada hubungan dengan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang menyeleweng, sesuatu yang suatu mempertanyakan, menimbulkan pertanyaan, harus ditanya, ya kan? Bukan ditoleransi dengan mengatakan biarlah Tuhan pelihara. Saudara sekalian, itu Yesus celah. Kamu nggak bisa begitu, ya. Mereka tahu, ya. Dan orang-orang seperti Isabel ini, kenapa bisa dikultuskan ya, diagungkan, dikultuskan ya, sampai orang tuh sudah seperti di brainwash, nggak bisa lihat salahnya dia. Semua cuma benar. Karena Isabel itu tahu mayoritas orang mencari kepastian dan pengharapan. Dan mereka, Isabel dan kawan-kawan, pengikutnya, menyediakan kepastian dan pengharapan palsu. Saudara sekalian, kalau orang mau berdosa, ya, misalnya ya, saya mau berpisah dengan istri saya. Tanya satu pendeta, boleh nggak? Nggak boleh. Ah, kolot. Pendeta apa itu? Apa-apa Alkitab begitu kan? Tanya pendeta dua, boleh nggak? Tetap tidak boleh. Wah, saya nggak setuju. Tanya pendeta tiga, boleh nggak? Nggak boleh juga. Gak lama dia dengar di YouTube. Ada yang bilang boleh. Lalu dia WA, dia email. Begitu kan, Pak? Saya dengar khotbah Bapak begini-begini. Bapak bilang, boleh ya saya dengan istri begini. Oh iya, kalau itu pimpinan Tuhan dan sebagainya. Saudara sekalian, itu yang dia pegang. Dia bukan mau cari kebenaran. Dia mau cari pembenaran. Dia mau cari pembenaran buat dia meninggalkan istrinya. Bukan kebenaran, bukan truth. Ya, tapi validation. Validasi mendukung posisinya. Begitu hamba Tuhan yang di YouTube itu ngomong, ya boleh cerai. Oke. Lalu tentu dia akan sangat menyukai hamba Tuhan itu. Dia akan cerita ke teman-temannya, nih hamba Tuhan kayak begini dong ya. Sangat-sangat toleran, mengerti posisiku. Nggak ada yang saya tanya semua ngerti. Ini ngerti, harus dukung dia. Nah itu kan, pokoknya hamba Tuhan ini sudah ngomong apapun selalu benar. Itu sudah di brainwash. Karena orang memerlukan pembenaran. Dan orang ini, nabi palsu ini, menyediakan pembenaran. Dengan mengatakan, boleh. Apa yang Tuhan bilang nggak boleh, saya bilang boleh. Nah itu saudara sekalian ya. Jadi mentoleransi orang seperti itu di dalam gereja, Yesus mencela itu. Gereja Tiatira. Ya. Nah kalau kita teliti lebih lanjut di gereja Tiatira, apa kelompok-kelompok orang yang ada? Nggak semua jemaat kayak begini loh ya. Tetapi cukup mempengaruhi. Saudara sekalian ada tiga kelompok di gereja Tiatira. Ya, kalau kita baca, Yesus menyebutkan ada tiga kelompok. Yaitu apa? Ayat 22. Lihatlah,
akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ada 3 kelompok, kata Yesus. Yang pertama, Isabelnya. Itu si tokoh yang mengajar itu ya, si nabi perempuan itu, Nabia. Yang kedua itu orang yang berzina dengannya. Ini jemaat yang terseret. Oh ya, ini Nabi Isabel ini populer nih, wah menarik dan sebagainya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga disebut anak-anak Isabel. Saudara, untuk nomor 2 itu jemaat yang terpengaruh atau yang disebut yang berzina dengannya. Yesus memberikan kesukaran besar. Ya, macam-macam lah. Bisnisnya sulit, kesehatannya, kecelakaan, supaya mereka bertobat. Dan Yesus mengatakan, waktunya hampir habis, tapi masih ada kesempatan. Karena mereka itu memang cuma dipengaruhi, hanya mereka tidak berakar dalam firman, ya, tidak kritis, ya, asal populer, asal menyenangkan, tutup mata. Nah, ini kan orang berzina dengannya. Kira-kira orang yang terpengaruh jemaat begitu ya. Itu masih dikasih kesempatan oleh Yesus melalui kesulitan. Aku akan lemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi kasih peringatan. Nah, khusus untuk anak-anak Isabel, nggak ada kesempatan. Dimatikan langsung oleh Yesus. Ya, siapa itu anak-anak Isabel? Ini pengikut fanatik pendukung Isabel. Bukan jemaat yang dipengaruhi, tapi pengikut fanatik yang macam-macam sama Isabel. Mereka akan menjadi seperti ini ya, bodyguard, saudara sekalian ya, bodyguard. Itu ada ya orang-orang tokoh rohani ya, pakai bodyguard dan pengacara, serta pengacara. Jadi kalau orang bilang ajaran dia sesat, dia kirim surat, ya, dia kirim apa itu namanya, disomasi begitu ya. Kamu mesti minta maaf. Kalau nggak saya jebloskan kamu dalam penjara. Dan pengacara saya top semuanya. Ada pengajar sesat kayak begitu, saudara sekalian. Menggunakan tukang pukul dan juga pengacara. Ya, untuk mengancam orang yang berani mengkritik ajaran dia. Sudah seperti itu loh. Nah, mereka ini kan pelindungnya ya. Dalam konteks Tiatira, Yesus mengatakan khusus mereka saya matikan. Kenapa? Karena mereka sudah keras hati, mereka jadi bodyguard, mereka jadi pelindung, penjaga. Benar salah, pokoknya saya akan lindungi Isabel. Itu dimatikan oleh Yesus. Artinya Tuhan menyayangi gerejanya, Tuhan tidak mau ya ada orang-orang seperti ini meracuni gereja Tuhan. Nah, bagi jemaat yang terpengaruh, Yesus berikan peringatan akan ada kesukaran besar kalau kamu tidak bertobat, tapi tetap bisa bertobat ya, ada harapannya. Nah, ini kelompok yang kedua, saudara sekalian ya. Jadi masih ada harapan bertobat. Saudara, Tuhan bisa menggunakan penyakit, malapetaka, dan kematian ya, seperti Anania Safira kita sudah belajar ya, untuk memperingatkan atau menghukum. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada jemaat Tiatira, di dalam jemaat Tiatira, yaitu Isabel dibikin sakit ya. Kemudian anak-anak Isabel, yaitu bodyguard pelindungnya ini semua dimatikan, saudara sekalian ya. Jemaat-jemaat yang terpengaruh itu dikasih peringatan ya. Jadi ini adalah yang Yesus lakukan untuk menjaga kemurnian gerejanya. Tapi Yesus juga tahu, saudara sekalian, di dalam gereja Tiatira banyak orang yang tetap setia pada Tuhan. Ya, ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ada orang yang setia dalam gereja Tiatira. Jadi, kita harus jadi jemaat seperti ini loh, saudara sekalian ya. Apapun yang mungkin ya orang sekitar kita, ya semoga tidak ada ya. Tapi kalau sampai kita berada di satu tempat, satu gereja, di mana ada beberapa teman yang ikut-ikutan ajaran yang salah, kita harus tetap setia dan tidak kompromi. Dan Yesus berikan satu kata-kata yang indah apa? Aku tidak tambahkan beban lain. Aduh, itu satu kalimat yang sangat menghibur ya. Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Cukup kamu udah setia. Cukup kamu gak ikut-ikutan. Cukup kamu gak kompromi. Simple kok Tuhan minta, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus itu
tidak complicated, saudara sekalian ya. Tidak bikin hal itu jadi sulit. Sangat simpel. Kamu setia, kamu tidak kompromi, that's enough. Dia bilang that's enough. Aku tidak akan tanggungkan beban lain kepadamu. Udah, nggak ada tuntutan lain. Oh, kamu ikut ini, ikut itu, nggak. Enough. Kamu tetap pertahankan itu. Kenapa? Karena bahkan ketika Isabel sudah merasuk ke gereja, mempengaruhi berapa saudara seimanmu, berapa temanmu, kamu tetap ya kuat, kamu tetap setia dan nggak kompromi. Wow, that's enough, kata Yesus. Kalau Yesus keluar kata-kata that's enough, saya nggak akan tanggungkan beban lain. Betapa puasnya hati kita dengar itu. Betul, saudara sekalian ya. Yesus mengatakan cukup. Artinya dengan pertolongan Roh Kudus, kita mencapai standar yang Tuhan minta. Sampai Tuhan bisa berkata pada titik itu, cukup. Itu luar biasa, ya. Jadi boleh boleh kita katakan jemaat-jemaat yang setia ini luar biasa. Luar biasa di tengah tekanan, ya. Dari luar ada asosiasi dagang, disuruhnya makan persembahan dewa-dewi, suruh ikut menyembah, imoralitas, ya, percabulan. Dari dalam ada Isabel yang populer dan pengikutnya dan bodyguardnya yang sangat-sangat galak, ya, dan siap-siap akan menerkam mereka yang mengkritik Isabel. Di jemaat ada yang tetap setia. Biar kita boleh jadi jemaat seperti itu, saudara sekalian, ya. Nah, apa sih pelajaran Tiatira bagi kita zaman sekarang? Saudara, kita harus ingat bahwa Yesus seperti dia katakan, dia adalah Tuhan yang memeriksa batin, ya. Dia adalah Tuhan yang memeriksa batin. Ini Yesus katakan, ya. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, semua jemaat mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan memeriksa batin, ya. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Sama-sama anggota gereja A, tapi Tuhan bisa bedakan orang. Di dalam gereja A ini ada 100 jemaat, ya. Jemaat nomor satu, siapa namanya, bagaimana hatinya. Jemaat nomor dua, siapa orangnya, apa hatinya. Itu Tuhan tahu semua. Tuhan tidak pukul rata. Setiap orang secara individu, dia harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan menguji hati. Dan yang kita belajar dari gereja Tiatira adalah kita harus waspada terhadap kelonggaran ajaran dan standar iman. Ya, jadi toleransi kepada ajaran sesat itu jangan sampai terjadi. Karena penyimpangan itu tidak pernah terjadi besar, tapi mulainya dari kecil. Sama seperti saya sering kali katakan, saudara sekalian, penyimpangan itu hanya nampak 1 derajat, ya. Tapi kalau saudara tarik garis lurus, itu lama-lama jadi segitiga loh itu loh. Dan segitiga itu kalau dibandingin dari jarak lurusnya itu sudah jauh sekali penyimpangannya, ya. Jadi kita dituntut untuk berpegang kepada firman dan melawan ajaran sesat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita jangan lengah. Jangan mengatakan saya bersyukur sudah ikut seminar doktrin ini, doktrin itu selama 5 tahun terakhir. Saya bisa rileks sekarang. Nggak begitu, saudara sekalian, ya. Tuhan minta kita terus berpegang. Tetap ketat, tetap tidak kompromi, tetap jelas di mana kita berdiri. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan ada janji Tuhan bagi yang menang. Yaitu apa? Yang menang dan melakukan kehendak Kristus sampai kesudahannya akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Luar biasa janji ini, ya. Akan memerintah dengan tongkat besi dan meremukkan mereka seperti tembikar. Dan Kristus juga akan memberikan bintang timur kepada yang menang. Artinya Tuhan sangat merindukan kita itu boleh jadi orang yang setia, orang yang tidak kompromi, orang yang tetap penuh cinta kasih, seperti Tiatira, ya, penuh kasih, iman, pelayanannya bertumbuh, yang terakhir lebih banyak dari yang pertama, begitu kan? Lebih bagus baik dari yang pertama, itu namanya growing, begitu kan? Dan tentu tidak kompromi, saudara sekalian. Ya, gereja yang benar seperti Tiatira harus kuat dalam kasih, namun juga dalam kebenaran doktrinal, ya. Jangan kompromi dengan ajaran sesat. Saudara, ada banyak alasan orang bisa kompromi. Ya, mungkin aja bilang jumlah kita nggak banyak, ya. Kalau kita mungkin buka diri sedikit, ya, kita bisa lebih banyak. Ada mungkin alasannya kita agak ketinggalan zaman, ya. Kita kalau nggak gini-gini. Saudara, kita mesti hati-hati. Kadang-kadang analisa terhadap suatu kekurangan satu gereja itu mungkin benar, tapi solusinya bisa salah. Ya. Jadi ingat, analisa kepada masalah satu gereja mungkin benar, tapi solusinya bisa salah. Karena itu analisa harus benar,
Solusi harus benar. Bukan karena orang sudah mendiagnosa dengan benar, maka dia punya solusi pasti benar. Belum tentu. Sama seperti seorang dokter bisa mendiagnosa dengan tepat. Pasien ini penyakit apa. Tapi kan solusinya, resepnya kan bisa salah. Bisa nggak tepat. Sama begitu ya. Jadi kita harus waspada di dalam mencari solusi untuk masalah gereja kita. Jangan dalam proses cari solusi kita kompromi. Ya. Jadi tetap diagnosa boleh, yang tepat boleh, cari solusi, jangan sampai jatuh ke dalam kompromi. Contoh gereja Tiatira, begitu kan? Mereka diagnosa masalah, ini kita sulit loh. Kita mau dagang mesti ikut asosiasi dagang. Kalau ikut asosiasi dagang harus sembah Dewa Dewi, begitu kan? Harus makan persembahan Dewa Dewi. Kita masa nggak pernah hadir di pesta, begitu kan? It's a problem for us. Ya ini kita bagaimana ya menyeimbangkan iman dengan tuntutan pekerjaan nih. Itu diagnosa sudah benar. Tapi Isabel tawarkan solusi yang simpel. Kita sembah aja Dewa Dewi. Kenapa? Kita keselamatannya kan sudah pasti. Yang kedua, itu kan tugas kewajiban warga negara. Ya kan? Solusinya sesat. Ya, you can have a true diagnosis. You can have a poisonous solution. Orang bisa punya diagnosa yang tepat, tapi solusinya beracun, saudara sekalian. Jadi kita harus bedakan dua hal itu. Bisa mendefinisikan problem is good. Tapi cari solusi itu hal yang lain. Nggak bisa otomatis orang diagnosa benar, pasti kasih solusi benar. Tidak begitu. Dua-dua harus dicek oleh firman Tuhan. Ya, sebagai contoh, saudara sekalian ya, ada satu gereja bukan di Indonesia, di Amerika mengatakan ini kenapa ya? Gereja kita ini lesu sekali begitu ya. Kayaknya nggak ada semangat, puji-pujian, nggak ada semangat dengar firman begitu kan. Apa yang terjadi? Wah, begini caranya. Kita tutup gereja 1 tahun, renovasi. Nanti sudah buka, kita undang lagi. Saudara tahu, begitu buka gereja, diundang, itu jemaat yang tua nggak pernah diundang. Yang diundang cuma anak muda. Loh, orang-orang jemaat yang tua kan mengatakan, kok kami nggak dapat surat undangannya? Oh, iya kamu welcome datang sih. Tapi kenapa nggak dikirim surat undangan? Ternyata solusi mereka adalah membuang semua jemaat tua di gereja itu. Mereka menganalisa masalah gereja dengan benar. Kenapa kurang semangat? Kita kurang anak muda. Kenapa kita begini? Kenapa ini? Tapi masa solusinya membuang orang tua? Masa solusinya berbohong mengatakan gereja renovasi? Ya kan, katakan diagnosanya benar, solusinya kan salah. Salah itu, saudara sekalian, ya. Mana boleh diskriminasi orang berdasarkan umur di gereja? Nggak akan diberkati Tuhan gereja itu. Nah, itu yang saya katakan. Problem, analisa problem, right? Solution must be biblical too. Solusi harus sesuai Alkitab. Jangan duniawi solusinya. Orang tua kita keluarkan. Ya. Jangan dikirimin surat biar orang tua nanti cari gereja lain. Cari aja gereja lain. Gereja kita khusus anak muda. Itu kan salah. Salah itu, saudara kan. Malu akhirnya panitianya. Malu lalu mengatakan, maaf kami kelupaan kirim surat orang tua. Nah kamu ketahuan sekarang. Kebongkar. Harus dibongkar begituan. Nggak benar kan? Nah, itu saudara sekalian ya. Itu hal-hal contoh bahwa pelajaran dari gereja Tiatira ini penting sekali loh buat kita zaman sekarang. Ya. Itu gereja yang keempat dan masuk gereja yang kelima, wah, kita masuk gereja Sardis. Kalau kita salah baca, bacanya sadis saudara sekalian ya, tapi memang isinya agak-agak sadis juga begitu ya. Kenapa saudara sekalian ya? Coba kita lihat. Sardis dulunya tuh kota kaya ya dan kota kuat. Karena posisinya di tebing jurang. Saudara lihat ya, ini peninggalan Sardis. Kalau kita lihat posisi Sardis di gambar ini, bagaimana musuh mau menyerang? Nggak bisa kan, mesti manjat kan? Manjat kan ditembakin panah, dilemparin batu. Jadi memang mereka merasa aman. Jadi kota ini kota kaya karena nggak ada yang nyerang. Jadi uang nggak pernah dirampok, ya. Hasil apapun nggak pernah dirampok, ya. Harta benda nggak dirampok. Orang susah ngerampok ya. Sudah bisa rampok, keluarnya bagaimana, begitu kan? Jadi mereka tuh dulunya kota kaya dan kota kuat, ya. Posisinya seperti itu. Nah, tapi ketika surat Wahyu ditulis, sayang sekali. Sardis sudah jadi kota yang tidak penting. Dia itu kota yang kemuliaannya di masa lalu, tapi by the time surat Wahyu ditulis sudah nggak penting, sudah nggak mulia lagi. Dan saudara sekalian, orang Yahudi dan yang lainnya yang tinggal di Sardis sudah nyaman. Nah,
sudah hidup dengan cara Romawi ya. Kita kan sudah lama di Sardis, kota ini nggak pernah diserang ya. Kota ini juga mulia. Ya udahlah, kita begini aja, nyaman begitu kan ya. Nah, gereja terpengaruh cara hidup hidup yang stabil dan nyaman. Nggak ada yang nyerang, nggak ada yang mengancam begitu ya. Kemudian kemuliaan Sardis ya gitu-gitu aja udah lewat, tapi ya udah begitu kan. Maka gereja Sardis disebut gereja yang mati. Ini gereja mati nih, saudara sekalian ya. Coba kita baca ya. Wahyu 3. Apa tuh ciri khas gereja mati? Inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup pada engkau mati. Ini gereja disebut mati dari mulut Yesus. Saudara sekalian ya, apa sih mati? Yesus berkata, bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Waduh, ini Sardis. Saya katakan tadi kalau salah baca sadis kedengarannya ya. Tapi kalau dilihat-lihat evaluasinya kepada Sardis, ya cukup sadis. Memang mereka gereja mati, saudara sekalian. Ya, coba kita lihat apa sih kondisinya kok disebut gereja mati. Saudara, di Sardis itu dewi yang utama itu Dewi Artemis seperti di Efesus ya. Begitulah lokasi kan juga nggak jauh-jauh sekali ya dari Efesus ya. Artemis itu kan dewi kesuburan. Jadi kalau orang nyembah Dewi Artemis itu untuk apa? Oh, supaya panennya berhasil. Ya kan, punya anak banyak, siklus kesuburan, subur pertanian, subur kehamilan. Begitu kan ya? Itu selalu ada hubungan. Dewa-dewi yang disembah berkaitan dengan kesuburan, selalu di kuilnya ada praktek percabulan. Selalu begitu. Karena mereka percaya ada hubungan antara kesuburan tanah dengan kesuburan rahim. Sudah perhatikan, di mana mereka mulai memuji kesuburan tanah, di situ pasti larinya ke percabulan. Selalu begitu. Fertility disebutnya. Fertility goddess. Fertility itu kan fertile, subur, tanah. Ya, dari kata itu kita dapat fertilizer, pupuk. Tapi fertility kan bisa berarti rahim yang subur. Itu selalu hubungannya. Lalu bicara nanti setelah kematian dan sebagainya. Saudara sekalian, ini kondisi Sardis. Ya, nyaman-nyaman, tentram-tentram, begitu ya. Yang penting kita subur, begitu kan. Nah, dan populasi orang Yahudi yang besar dan makmur, begitu kan. Banyak yang memperoleh citizen Roma. Wah, kamu apa paspornya? Roman citizen, Roman passport. Wah, sudah mapan, warga negara Sardis, begitu ya. Sudah stabil, nggak ada musuh yang nyerang, begitu kan. Kita juga sudah berbaur, begitu ya. Budaya Yahudi dan Yunani bercampur. Dan komunitas Yahudi dan Kristen juga menyesuaikan diri dengan cara hidup Romawi. Ini disebutnya apa? Nyaman, tentram, mati. Itu Yesus bilang. Ya, gereja yang nyaman, gereja yang tentram, nggak ada tantangan, nggak ada masalah, adalah gereja yang mati, ya kan? Gereja di dalam dunia disebutnya adalah militant church, gereja yang bertempur. Mana mungkin tenang dan nyaman? Kita hanya jadi gereja yang menang, triumphant church, kalau sudah di sorga. Kalau di dunia nggak ada triumphant church. Di dunia hanya ada militant church, gereja yang bertempur. Bertempur lawan ajaran sesat, bertempur lawan suam-suam kuku, bertempur lawan kehilangan kasih mula-mula, bertempur lawan kemalasan. Nggak ada nyaman tentram. Gereja Sardis adalah gereja nyaman, gereja tentram. Kalau masuk ke sana, tenang, nggak ada apa-apa. Karena gereja itu kuburan. Saudara, banyak orang punya salah konsep ya. Mereka bilang kita mau masuk gereja yang nggak ada masalah. Cuma dua. Gereja itu nggak ada karena sudah ada di sorga, itu nggak ada masalah. Atau gereja mati. No problem. Nggak ada tuntutan melayani, nggak ada tuntutan beritakan Injil, nggak ada panggilan pertobatan, nggak ada saudara sekalian. Gereja mati itu, ya, karena mereka sudah menyesuaikan diri dengan gaya hidup Romawi yang ya just enjoy your life, enjoy life, life is short, ya, hidup itu singkat, enjoy. Nggak ada Tuhan yang bergereja mati, saudara sekalian. Yesus mengatakan, kamu dikatakan hidup padahal kamu mati. Artinya apa, saudara sekalian? Gereja Sardis itu memiliki nama. Kamu gereja mana? Sardis. Wah, luar biasa. Itu gereja ada nama. Tapi udah mati. Itu dulu ada nama, saudara sekalian. Nah, banyak orang
Bergereja karena reputasi gereja itu di masa lalu. Tapi sekarang sudah mati, ya. Perbuatan dan kekayaan masa lalu memberi mereka reputasi baik. Tapi perbuatan sekarang membuktikan mereka mati rohani. Saudara, apa ciri khas gereja yang mati? Ciri khas gereja mati adalah cuman hidup di masa lalu. Kita dulu dimulai oleh begini, 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 begini. Kita dulu gini, 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 jumlah jemaatnya begini, ya. Kita dulu punya dana. Nah, itu gereja mati. Itu gereja mati. Jadi yang bisa dibanggakan hanya masa lalu. Nggak ada apa yang dilakukan di masa sekarang. Di masa sekarang cuman, ya ginilah, kita hanya mewarisi masa lalu. Kita enjoy. Sudah mati gereja itu kayak Sardis, saudara sekalian ya. Jadi selalu membayangkan kemuliaan masa lalu. Tidak menyadari bahwa kondisi masa kini sudah mati. Saya yakin ya, saudara sekalian, di dalam, saya ingat begini. Bosnya Netflix, dulu ya, pernah tulis surat kepada bosnya Blockbuster ya, tempat sewa video. Saya waktu di Amerika itu masih sewa video dari Blockbuster, toko ya. Ditulis surat, saya mau ketemu dong kerjasama, kita bisa ini. Saudara, bosnya Blockbuster mengatakan apa? Saya nggak mau gubris. Kita adalah bisnis yang kuat, menyewakan video. Apa orang mau ketemu saya? Sekarang saudara tahu, Blockbuster sudah nggak ada, tinggal sejarah. Netflix masih ada. Artinya apa saudara sekalian? Banyak orang jadi memimpin hidup di masa lalu. Memang blockbuster itu sejarahnya, saudara kalau nonton film atau nonton film dulu ya, tahun berapa, 70, 80, itu istilah blockbuster tuh luar biasa. Ya, itu istilah khas gitu loh. Jadi orang tuh kalau mau nonton tuh harus blockbuster. Tapi mereka tidak sadar, mereka-mereka mengambil keputusan blockbuster, zaman tuh sudah berubah, kemuliaan kamu tuh sudah nggak seperti dulu, tahun 60, tahun berapa begitu ya didirikan. Itu sekarang-sekarang zaman udah berubah, masih begitu. Saya masih merasakan perubahan dari Blockbuster ke Netflix. Sewa video itu kirim pakai pos. Sebelum ada ya streaming, saudara sekalian ya. Lama-lama saya dulu sama istri kalau pas itu ya cari-cari film begitu ya, video ya. Lama-lama udah nggak ada, saudara sekalian ya. Sudah nggak ada video itu. Kenapa? Sudah tutup begitu kan ya. Sudah kalah begitu. Nah, itulah orang seperti itu kira-kira orang hidup di masa lalu ya. Wah, kita mulia loh gini gini gini. No, no, no. What about today? Jangan terus ngomong masa lalu, begitu kan ya? What about today? Wah, kalau today nggak ada apa-apa sih. Kita cuma ngejalanin yang udah jalan. Wah, itu mati namanya, saudara sekalian ya. Itu mati loh. Yang Yesus katakan. Yesus katakan, kamu punya reputasi hidup, tapi realita mati. Nah, ini adalah suatu peringatan, apa saudara sekalian? Peringatan untuk gereja yang sejak awal terkenal baik dan mengasihi Tuhan. Sardis itu punya masa lalu yang sangat indah. Hidup dikatakan, waduh gereja Sardis itu hidup begitu kan ya. Tapi udah mereka terus pegang itu aja, wah itu udah hidup. Tapi mereka sudah nyaman. Karena itu pesan buat kita, janganlah hidup di masa lalu. Membanggakan kemuliaan masa lalu. Itu tanda-tanda menuju kematian rohani. Saudara sekalian ya, kita boleh kalau tiap kali kita ulang tahun, kita bersyukur untuk masa lalu. Tapi kan harus menatap ke depan juga ya. Kita nggak bisa hidup di masa lalu. Ya karena itu bersandar pada masa lalu yang jaya, maka kekuatan mereka justru adalah kelemahan mereka. Nah ini ya, their strength is their weakness. Kenapa? Cuman itu, mereka bersandar pada masa lalu. Tapi Yesus memberikan jalan keluar. Yaitu apa saudara sekalian ya? Eh, ayat 2, bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Lalu ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Mereka tuh nyaman. Mereka Yesus bilang, jangan sampai kedatanganku seperti mendadak gitu ya. Karena kamu tuh nyaman, ketiduran. Saudara sekalian, 5 langkah Yesus sebutkan ya. 5 kata kerja. Bangun, kuatkan, ingat, pegang, bertobat. Nah itu 5 kata kerjanya. Jadi banyak juga gitu ya buat Sardis ya. Karena mati ini saudara sekalian ya. Sudah bangun, kuatkan, ingat, pegang, bertobat. Waduh, apa yang kurang begitu kan banyak sekali PR mereka. Ya, mereka sudah tertidur. Gereja ini tertidur secara rohani dan membiarkan dosa masuk. Yesus mengatakan, kalau kamu terus begitu, aku datangnya mendadak. Kamu nggak akan antisipasi aku datang. Begitu ya.
Nah, ini sama seperti sejarah kota Sardis, saudara sekalian. Kota itu memang luar biasa tadi kita lihat tebingnya tinggi begitu ya. Tapi memang pernah jatuh. Kenapa? Musuh bisa masuk. Penjaganya tertidur. Kota Sardis jatuh, bukan musuhnya hebat, musuhnya berusaha. Penjaganya kalau melek, itu musuh gak bisa masuk karena bisa tembak dari atas begitu kan. Tinggal dilempar tombak, batu. Penjaganya tidur. Nyaman, aman, semua ada, nggak ada yang bisa menyentuh kita. Di situ mereka pernah jatuh. Yesus dengan kata lain mengatakan, kalian belajarlah dari sejarah kota kalian ya. Kenapa begitu bagus posisinya tinggi bisa jatuh? Karena kalian tidur. Kalian nyaman, tentram, semua ada, begitu kan ya. Nggak pernah mikir apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Kalian cuman ingat-ingat masa lalu, ya lihat-lihat foto, kemudian wah sweet memory begitu kan. Nggak pernah mikir melakukan apa buat Tuhan. Nah itu ketiduran namanya. Saudara sekalian, perbuatan mereka tidak mencapai standar Tuhan. Yesus katakan tidak satu pun ku dapat si sempurna. Maksudnya tidak ada yang benar, begitu ya, tidak ada yang beres ya. Tapi mereka menghibur diri kenapa? Oh, kita hebat ya dulu ya. Kita pernah jadi, waduh, luar biasa zaman orang tua kita loh. Zaman orang tua kita, zaman kakek nenek kita inget nggak? Waduh, kita tuh gereja terbesar. Terus aja ngomongnya kayak begitu. Jadi yang diandalkan cuman warisan orang tua dan leluhur mereka. Saudara, itu sebabnya harus bertindak, kata Yesus, sebelum terlambat. Ya, there is still time. Masih ada harapan buat kota Sardis, saudara sekali, buat jemaat Sardis. Harus bertindak sebelum terlambat karena aku akan datang seperti pencuri ya dan belum tapi kan ya jadi harus bertindak dan jika tidak bertobat yaitu ya Yesus katakan akan mereka akan merasakan kedatangan Kristus itu mendadak ya tetapi kita bersyukur bahkan di Sardis gereja mati ayat 4 ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk hidup jadi mereka ini ada beberapa segelintir ya ada beberapa orang nggak banyak maybe 10% maybe 5% kita nggak tahu tapi minoritas yang di Sardis yang masih setia dan tidak kompromi saudara mereka adalah harapan pembaruan dan survival gereja. Sebenarnya dalam gereja yang paling parah sekalipun ada segelintir orang setia. That's enough. Sebetulnya untuk memulai pembaruan dan survival gereja. Ya, biarlah saudara sekalian dimanapun Tuhan menaruh kita. Ya, apapun sekitar kita seperti apa, kita jadi jemaat yang setia, yang tidak kompromi, begitu ya. Nggak apa-apa, kiri kanan seperti begitu, kita nggak tahu ya. Tapi ini Tuhan mau standar kita begini. Karena seringkali kalau kita setia itu, Tuhan pakai kesetiaan kita untuk membangunkan gereja yang hampir mati, gereja yang tertidur, begitu ya. Dan itu yang kita rindu ya, kita boleh dipakai Tuhan seperti demikian. Dan kita sampai pada gereja yang keenam, saudara sekalian, gereja yang indah bernama Philadelphia. Indah ini ya, kenapa? Philadelphia berarti brotherly love ya, itu nama seperti nama kota di Amerika itu ya, di state Pennsylvania. Philadelphia itu dari kata philos yang berarti kasih dan adelphos yang berarti brother. Ya, itu saudara GKI Kebayoran Baru ada adelphos kan ya. Persekutuan adelphos. Jadi brotherly love. Wah, luar biasa. Tapi nggak cuma namanya bagus. Gerejanya bagus secara rohani ya. Saudara, Philadelphia terletak di rute utama Romawi ya dari Pergamus ke timur. Wah, ini penting sekali. Kota yang sangat penting untuk perdagangan. Ya, jadi kalau kita bicara di Jawa begitu ya, itu tol dari Jakarta misalnya sampai Semarang, sampai Surabaya, itu penting sekali. Karena perdagangan kan kirim barang ya, semua itu kan lewat jalur itu loh. Ya, jadi sangat penting, saudara sekalian. Philadelphia adalah pusat budaya Helenistik atau budaya Yunani. Mereka mengalami gempa bumi yang dahsyat pada tahun 17 Masehi. Ya, 17 Masehi pernah mengalami gempa bumi dahsyat. Nah, mereka punya hubungan erat dengan Roma yang membantu pembangunan kembali pasca gempa. Jadi, Roma itu sangat memperhatikan Philadelphia karena posisinya strategis. Waktu mereka tertimpa musibah gempa, Roma itu keluarkan uang bantu bangun kembali Philadelphia. Ya, dan industri utama mereka adalah anggur. Anggur, saudara sekalian ya. Kemudian dewa pelindung adalah Dionysius ya, dewa.
anggur, kesuburan, dan kemabukan. Nah, ini kotanya ya. Gerejanya bagaimana? Saudara sekalian, tidak ada kekurangan yang ditegur Yesus, cuman ada pujian. Wah, luar biasa ya. Ini Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar ayat 7 ya, 3 ayat 7. Yang memegang kunci Daud ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depanmu kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi kamu dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia yang untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wah, saudara sekalian, luar biasa ya. Tidak ada celaan. Dan Yesus mengingatkan segala kesulitan berasal dari musuh-musuh Allah. Yesus tahu apa yang terjadi. Dan janjinya luar biasa. Tuhan sudah buka pintu. Yang Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Ya, artinya apa? Perjalanannya dibantu, diperlancar oleh Tuhan. Ya, karena mereka setia. Mereka setia, mereka tekun, jumlahnya kecil, tapi tekun dan setia kepada firman Tuhan. Ya, jadi mereka tidak menyangkal nama Kristus dan tidak mengikuti ajaran sesat Nikolaus. Saudara, gereja Philadelphia gereja kecil, ya, bukan gereja mapan, gereja kecil, ya. Tetapi biar kecil jumlahnya, tapi tekun dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan buka pintu, ya, Tuhan buka pintu, ya. Dan ada 4 upah yang dijanjikan kepada Philadelphia, yaitu apa, saudara sekalian? Menang dan memenangkan orang Yahudi yang menuduh mereka. Diberi kekuatan melewati penganiayaan, ya. Dijadikan tiang di bait Allah. Artinya apa? Permanen, ya. Kamu tuh jadi contoh begitu ya, pilar begitu loh. Dan identitas sebagai milik Tuhan. Dan mengapa sih gereja Philadelphia sampai bisa seperti ini? Saudara, mereka tuh setia. Karena itu yang Tuhan nilai. Mereka tidak kompromi, nggak peduli jumlah mereka kecil. Kita kecil ya begini ya, buat apa kita join yang besar lah, ikut-ikutan aja. Enggak. Mereka kecil tapi konsisten, tapi mereka serius. Ya, dan mereka serius. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan mereka begitu banyak janji ya. Dan satu hal yang kita belajar dari gereja Philadelphia, utamakan kesetiaan. Karena itu yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara sekalian, penganiaya Yahudi akan dipaksa mengakui kesalahan mereka dan sujud di kaki orang percaya. Wah, luar biasa ya. Dan mereka terpaksa mengakui kasih Kristus bagi orang percaya. Seringkali banyak orang yang tidak mengenal Tuhan mengejek. Mana orang Kristen dijaga oleh Tuhan? Banyak yang sakit, banyak yang dianiaya, banyak yang dibunuh, tapi Kristus tidak tolong tuh. Saudara sekalian, suatu saat mereka akan mengakui, Yesus benar mengasihi kamu. Yesus benar mengasihi kita. Wah, itu pengakuan yang penting ya. Karena datang dari mulut orang nggak percaya ya. Kemudian Yesus akan melindungi. Kristus akan melindungi mereka dalam pencobaan global yang akan datang. Ya, dan mereka jadi tiang dalam bait Allah. Arti apa? Ada keamanan status yang permanen. Saudara, yang kita belajar di sini, kesetiaan lebih penting daripada ukuran atau kesuksesan yang tampak. Ya, kita bukannya tidak mau gereja besar. Tentu kita bersyukur gereja bisa besar, ya. Tetapi kalau gereja tidak besar, tetaplah setia, ya. Karena kesetiaan tuh nggak ada harganya, mahal sekali, saudara sekalian. Tidak ternilai harganya, mahal sekali, ya. Dan kalau itu tidak ada, udah apa lagi yang mau dibanggakan, ya. Nah, itu adalah satu hal yang kita belajar. Philadelphia gereja kecil tapi setia. Ya. Dan kunci keberhasilan mereka adalah tetap berpusat pada Kristus dan hidup sesuai dengan standarnya. Jangan biarkan dunia menentukan standar, begitu ya. Kita tidak akan dipermalukan, bahkan sebaliknya akan dimuliakan dan terbukti benar. Jadi kita belajar dari semua ini, gereja itu harus setia kepada Tuhan, ya. Besar atau kecil, begitu kan? Eh, Mereka itu bagaimana di mata dunia, kita harus setia. Saudara,
Sampailah kita kepada gereja yang ketujuh. Gereja Laodikia. Gereja ini, wah, terkenal nih, saudara sekalian. Gereja lumayan besar ya. Kalau kita lihat kotanya itu besar ya. Saudara, Laodikia ada di pertemuan tiga jalan utama antara provinsi Romawi. Jalan antar provinsi. Jalan utama. Luar biasa pentingnya. Ya. Dan mereka lokasinya ada di pertemuan air panas dan air dingin. Ya, dari ada arus dingin ke kota lewat kota mereka, ada arus panas lewat kota mereka. Sehingga suhu air di Laodikia hangat atau suam-suam kuku. Dan ada sekolah kedokteran yang terkenal. Ini kota hebat loh saudara sekalian ya. Kalau ada medical school itu kota hebat ya. Berarti kan teknologinya ada. Ada industri garment atau baju. Ada. Ya. Ada bank yang besar. Waduh. Waduh, ini luar biasa kota ini ya. Saudara mau tahu berapa kayanya Laodikia? Tadi kita bicara Sardis waktu kena gempa bumi, itu pemerintah Romawi bantu kan ya dengan uang untuk bangun kembali. Laodikia juga kena gempa bumi. Dan ketika pemerintah Romawi mau bantu, apa kata orang Laodikia? Kami tidak mau dibantu pemerintah karena uang kami cukup banyak, bisa membangun kota ini dari nol lagi. Saudara bayangkan Laodikia, ya. Apa yang kurang? Intelektual di sana, sekolah dokter. Bisnis di sana, ya, industri garment. Kemudian medical pabrik salep mata juga ada di sana. Bank ekonomi ada di sana. Apa kurangnya Laodikia? Luar biasa saudara sekalian ya. Nah, tapi apa yang Yesus lihat ya? Apa yang Yesus lihat? Kalau kita baca di Wahyu 3 ayat yang ke-15 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau panas. Saudara, gereja Laodikia merasa punya everything. Merasa punya everything. Mereka merasa self-sufficient. Ya, nggak perlu Tuhan. Nggak perlu Tuhan. Ya. Dan mereka menganggap kekayaan materi sama dengan kekayaan rohani. Itu problemnya. Mereka ikut keinginan daging dan gaya hidup mewah. Dan tidak merasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Akibatnya, perbuatan mereka hambar. Tidak panas, menyembuhkan, air panas kan menyembuhkan saudara sekalian ya. Dan tidak dingin, menyegarkan. Jadi orang ke gereja Laodikia nggak dapat kesegaran rohani, nggak dapat kesembuhan rohani. Saudara sekalian ya. Kalau orang datang dengan hati yang patah, hati semangat yang patah, nggak dipulihkan. Kalau orang datang dengan kelesuan, cari firman Tuhan yang menyegarkan, nggak seger. Jadi ini gereja kelihatannya semuanya ada, tetapi nggak efektif, saudara sekalian nggak berbuah. Ini menarik ya kalau kita lihat. Saudara, Laodikia atau Hierapolis, sorry, ya kota di sekitar Laodikia, Hierapolis, terkenal dengan mata air panas mineral yang memiliki sifat menyembuhkan. Kolose, kota dekat Laodikia, terkenal dengan air minum dingin yang murni dan menyegarkan. Yesus menggunakan ya situasi itu. Laodikia kelemahannya tidak punya sumber air sendiri. Jadi air harus disalurkan dari tempat lain. Dari Hierapolis air panas, dari Kolose air dingin. Begitu airnya disalurkan sampai di Laodikia, airnya jadi suam-suam kuku dan mengandung banyak mineral sehingga dapat menyebabkan masalah perut jika diminum. Waduh, itu yang Yesus katakan. Kamu semua punya. Tapi yang paling dasar itu air kamu nggak punya. Kamu bank punya. Kamu industri pabrik garment punya. Pabrik salep mata punya. Sekolah kedokteran punya. Tapi air minum kamu nggak punya. Dan begitu kamu air minum disuplai dari tempat lain, terlalu banyak mineral pertemuannya. Sehingga orang minum jadi sakit. Apa Yesus mau katakan sih saudara sekalian? Kamu itu karena suam-suam kuku ya, nggak jelas begitu kan ya. Satu sisi kamu mengaku gereja Tuhan. Sisi lain, kamu nggak merasa perlu Tuhan. So what is this?
Which one? Yang mana begitu kan? Kamu dingin enggak, panas enggak? Nggak jelas begitu loh, saudara sekalian ya. Tidak efektif, tidak berbuah, tidak berguna bagi Tuhan. Nah, Kristus ingin memuntahkan mereka dari mulutnya karena kehambaran mereka. Sebenarnya mereka itu menurut diagnosa Yesus miskin, buta, dan telanjang. Yesus berkata ayat 16, jadi kalau karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kamu itu bukannya kaya meskipun punya bank, kamu miskin. Kamu tuh punya pabrik salep mata, tapi buta mata kamu, begitu ya. Kamu punya industri garment, tapi telanjang kamu itu. Jadi, evaluasi Yesus terbalik dari evaluasi mereka. Mereka bilang mereka itu punya industri garment, mereka tuh matanya melihat, dan mereka tuh kaya, begitu kan. Yesus bilang, enggak, kamu miskin, buta, telanjang. Melarat, begitu kan. Wah, apa solusinya, saudara sekalian ya? Apa solusinya? Terima disiplin dan teguran Tuhan. Ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara sekalian, orang Kristen harus bisa punya hati yang lembut untuk ditegur, didisiplin oleh Tuhan. Ya, karena seringkali kalau kita tidak ditegur, kita tidak didisiplin, kita tidur. Ya, kita tidur, saudara sekalian ya. Dan kita, seperti gereja Laodikia, perlu bertobat dari suam-suam kuku dan bersemangat dari soal-soal duniawi kepada hal-hal rohani. Jadi orang Laodikia itu semangat cuma untuk duniawi gitu ya. Wah, lihat bank terbesar di mana? Di kami. Coba lihat dari gereja-gereja. Di mana gereja ada bank besar? Kami, Laodikia dong. Begitu kan ya. Gimana sekolah kedokteran? Di kami. Nggak ada di Efesus gitu kan. Di mana ada industri garment yang hebat? Wah, di kami. Loh, kamu untuk hal duniawi kok semangat ya? Kenapa untuk hal rohani kamu adem ayem aja? Jadi jangan taruh semangatmu di tempat yang salah. Karena kalau salah, Yesus sebutnya suam-suam kuku. Dan itu Tuhan tolak. Ya, aku memuntahkan kamu dari mulutku. Itu Tuhan tolak, saudara sekalian ya. Jadi harus jelas yang mana. Begitu kan ya? Untuk hal rohani, semangat. Hal duniawi biasa saja lah. Kerja ya kerja. Ya begitu kan ya? Saya dapat pekerjaan gaji besar. It's just a job. Oh, kerjaan saya susah gini. It's just a job. Ya, sebuah pekerjaan. Tidak ada yang perlu dilebihkan. It's just a job. Tapi kalau soal rohani, mari kita semangat. Itu yang dimaksud dengan panas. Saudara sekalian ya, panas begitu kan ya. Kalau Laodikia itu suam-suam kuku. Dan luar biasa, Yesus berkata apa ayat 20? Ini ayat yang sering kita dengar ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan datang mendapatkannya, makan bersama dengan dia, dia bersama dengan aku. Wah, kita seringkali pikir ayat ini adalah untuk orang belum percaya. Yesus ketok pintu. Ternyata buat Laodikia, gereja, saudara sekalian, gereja tuh banyak tutup pintu buat Yesus. Banyak jemaat itu hatinya tutup pintu buat Yesus. Tutup pintu hatinya buat Yesus. Artinya apa? Nggak pernah atau jarang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Yesus mengetok pintu hati orang gereja. Artinya banyak orang sudah ke gereja, Laodikia, masih tutup pintu hatinya buat Yesus. Nah ini menyedihkan, saudara sekalian ya. Tapi Tuhan begitu baik. Masih tidak capek-capeknya mengetok. Nggak pernah Tuhan Yesus ngomong, percuma ini orang sudah puluhan tahun ke gereja. Saya sudah berkali-kali bicara sama dia. Masih aja nggak buka hati. Nggak. Lihat aku berdiri di muka pintu dan terus mengetuk 24 jam. Tunggu orang buka. Yesus tidak gedor. Yesus tidak tendang pintunya. Yesus tidak copotin pintunya. Memanggil anak-anak Tuhan di gereja. Dengan lemah lembut, terima teguran, buka hati buat Tuhan. Memprioritaskan relasi pribadi dengan Kristus untuk hidup yang baru. Saudara sekalian, rendah hati dan lemah lembut ya. Yesus mengatakan, jangan menjadi gereja yang terikat dengan budaya sekuler seperti Sardis dan Laodikia ya. Mereka ikut kotanya.
Sardis nyaman, ya, tidak pernah diserang, ya pernah sekali, ya, tetapi umumnya aman. Kami di tebing, gaya hidup kami sudah nyaman, tentram, stabil, ikutin Roman style, begitu kan? Laodikia, we have the biggest bank, we have the best medical school, kita punya pabrik salep mata, we have the biggest garment factory, begitu ya, pabrik garment yang paling besar. Saudara sekalian, kita nggak perlu kutip-kutip apa yang kota kita punya. Gereja bukan dari dunia ini, meskipun gereja ada dalam dunia. Jangan dibanggakan hal duniawi. Begitu kita lakukan itu, kita either jadi gereja Sardis atau gereja Laodikia. Gereja mati atau gereja yang suam-suam kuku. Dan satu hal kita belajar, di kota-kota yang lancar seperti Sardis, Laodikia, seringkali jemaatnya itu suam-suam kuku dan merasa puas dengan kesuksesan lahiriah. Saudara, di mana kita bergereja, kita harus waspada. Kita hidup di satu negara, di satu kota yang secara ekonomi diproyeksikan akan naik, ya, akan naik. Gereja harus waspada menjaga semangatnya. Jangan tertidur, jangan jadi hambar dan suam-suam kuku karena kesuksesan duniawi. Apa yang bisa kita simpulkan dari 7 gereja nih, saudara sekalian ya? 7 gereja mewakili gereja sepanjang abad dan segala tempat, ya. Dan bagaimana kita membagi gereja-gereja ini? Kan masing-masing gereja ada keunikannya, tapi sebetulnya ada 2 macam gereja. Nggak ada gereja sempurna, ya. Tapi ada 2 macam gereja. Gereja sehat sama gereja tidak sehat. Nggak ada gereja sempurna. Ya, tapi ada gereja sehat, ada gereja tidak sehat. Tujuan kita haruslah menjadi gereja yang sehat. Meskipun nggak mungkin sempurna. Tetap kita masih menjadi gereja yang sehat. Kan ada orang yang badannya tidak sempurna, tapi kan sehat. Ada orang yang badannya tidak sehat, begitu kan? Atau gaya hidupnya tidak sehat. Saudara, yang gereja yang sehat tandanya apa? Kalau kita simpulkan ya, dari semua pujian Yesus, teguran Yesus, kita simpulkan apa sih? Gereja yang sehat tandanya setia pada firman, tidak kompromi, dan saling mengasihi. Itu simple. Itu gereja sehat. Memang ada kekurangan, mungkin diakonianya lemah, penginjilannya lemah, begitu kan ya. Misinya itu kurang semangat. Tapi 3 itu mesti ada, itu gereja ada harapan. Ya, yaitu apa? Dia setia pada firman, tidak kompromi, dia di dalam ajaran, dalam mimbar, begitu kan. Satu sama lain saling mengasihi, memperhatikan. Itu modal yang bagus dan sehat untuk membangun misi, penginjilan, apa-apa semua. Itu bisa dilakukan. Gereja memang nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi perlu ada dasar kesehatan. Nah, itu dasarnya. Nah, gereja yang tidak sehat itu apa? Kompromi, ya, duniawi, ya, bukan ngomong rohani, dia ngomong duniawi, begitu kan ya, puas diri, merasa hebat, begitu kan ya, menurut ukuran dunia. Nah, itu loh, saudara sekalian ya. Jadi ini, nah, apa tugas gereja terhadap Yesus? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tugas gereja kepada Yesus. Yang pertama, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Itu Yesus ngomong berkali-kali kepada 7 gereja. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Artinya apa? Kita harus mendengar dengan teliti. Ya, artinya kita harus mendengar firman Tuhan dengan teliti, nggak cuma dengar biasa aja, tapi dengar dengan teliti. Yang kedua, kita harus bertobat dari hal-hal yang ditegur Yesus. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Semua orang, semua gereja ada kekurangannya, tapi yang penting dia punya hati lembut, masih bisa terima teguran. Itu yang penting. Ya, dan yang sudah bagus, yang sudah dipuji oleh Tuhan, pertahankan dan teruskan. Ya, jangan puas diri. Itu aja kuncinya. Ya, kalau kita sarikan apa instruksi Yesus kepada 7 gereja yang bermacam-macam ini, kan itu intinya. Barang siapa bertelinga maka dia mendengar, apa yang sudah bagus tetap pertahankan, bertobatlah. Itu aja kan sebenarnya saudara sekalian. Ya, selebihnya kan bisa dibagi dalam 3 kategori ini. Jadi apa intinya? Kita simpulkan di akhir. Gereja dan orang Kristen harus selalu berinteraksi dengan Yesus yang terus memurnikan gerejanya, baik dengan pujian maupun dengan teguran. Ya, jangan sampai gereja tidak punya relasi dengan Yesus. Karena gereja kita adalah gereja milik Yesus Kristus. Ya, gerejanya.
Oke, saudara sekalian, saya kembalikan kepada Pak Luis ya. Kita sudah selesai dengan 7 gereja minggu kemarin dan hari ini, saudara sekalian ya. Silakan Pak Luis.